Dan yang terakhir jemaah sekalian, hadis yang mungkin akan kita turuni, hadisnya cukup panjang ya. Dan hadis ini sebenarnya luar biasa nih Pak, memotivasi kita bagi kita orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Ya, memotivasi kita untuk mereka yang beriman kepada hari hisab untuk tidak khawatir dengan apa yang Allah uji di dunia ini. Ya. Jadi kata Nabi SAW dalam hadis yang ke-19 nih ya. Ke-19 ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, di mana beliau berkata, qala Rasulullah SAW, ma min muslimin yaghrisu gharsan. Siapapun seorang muslim yang menanam suatu tanaman, ya, illa kana ma ukila minhu lahu shadaqah. Tiadalah seorang muslim yang menanam tanaman yang membuahkan suatu buah kecuali siapapun atau apapun yang memakannya Pak, itu terhitung sedekah. Nah, yang menariknya berikutnya Pak, wa masuriqa minhu lahu shadaqah. Dan siapapun yang hartanya dicuri, maka itu sudah termasuk pahala sedekah bagi dirinya. Yang dicuri, bukannya mencuri ya, yang dicuri. Jadi artinya gini Pak, yang saya ingin tegaskan, kalau misalnya kita dizolimi oleh seseorang Pak, harta kita dicuri, ya setiap kali kita ke masjid kok sendalnya hilang terus gitu ya. Nah, maka insya Allah ya kita sudah dapat pahala sedekah. Artinya tidak ada yang sia-sia dari kezaliman yang menimpa kita Pak. Ya, tidak ada yang sia-sia, menghapus dosa dan menambah pahala. Tapi dengan syarat Pak. Nah, ikhlas tadi ya. Ya kalau misalnya mencak-mencak dan ngambil sendal orang lain ya ini nggak dapat itu pahala sedekahnya gitu ya. Jadi dia harus, artinya dia terzolimi oleh orang lain tapi tidak menzolimi orang lain, ya, itu sama aja gitu ya. Nah, jadi dapat pahala sedekah sekalipun kita dicuri. Artinya dalam arti yang lain juga Pak, kalau ada orang yang berhutang ke kita dan tidak pernah mengembalikan hutang, maka itu sudah terhitung pahala sedekah kita dapatkan. Ya, tapi pertanyaan berikutnya Pak, bagaimana kalau kita sudah mengikhlaskan itu sebagai sedekah, tiba-tiba yang berhutang ngembaliin? Ah, gimana Pak? Boleh nggak kita ambil itu? Ini kan kita udah ikhlas itu sedekah. Dalam hati sih ikhlas Pak sedekah gitu ya. Atau lisannya ngomong saya ikhlas sedekah gitu kan. Nah, tapi tiba-tiba orang ini mengembalikan Pak. Mungkin ya kita awalnya suuzon orang ini nggak bisa ngembaliin. Ya, tapi rupanya memang ada kondisi yang dia tidak bisa mengembalikan, tapi punya komitmen untuk ngembaliin. Misalnya tiba-tiba dia kembalikan. Nah, kita terima atau kita sampaikan niat awal kita Pak bahwa itu sudah disedekahkan. Mana? Kan namanya sedekah nggak boleh diminta lagi. Itu jadi masalah juga ya. Kata Nabi kan kata Nabi SAW, ar-raji fi hibatihi kal kalbi yaqi fa akala qai'ah. Kata Nabi SAW, orang yang membatalkan hibahnya ya, yang sudah dia berikan, sama seperti seekor anjing yang memuntahkan isi perutnya lalu dia telan kembali. Berarti kan nggak boleh sebenarnya Pak. Kalau kita sudah sedekah nggak boleh kembali gitu ya. Kalau kita sudah hibah nggak boleh kembali gitu kan. Nanti gimana Pak kira-kira? Nah, ya itu kan ikhlasnya dulu. Sekarang lagi butuh. Kalau kayak gitu. Belum terus ya. Benar Pak. Saya setuju Pak. Artinya niat hibah dan sedekahnya tadi Pak itu harus akad antara dua pihak. Ya dia yang tadi berhutang kan belum tahu kalau itu sudah disedekahin gitu kan. Ya, berarti itu baru niat orang yang ngasih gitu ya. Nah, itu lebih, makanya dalam kondisi ini boleh saja dia ambil. Ya. Apalagi kalau misalnya yang berhutang itu sendiri memaksa Pak, mungkin dia merasa bersalah, enggak mau ikhlas, pokoknya mau bayar. Nah, dalam kondisi seperti ini kita yang memberi hutang Pak itu punya dua pilihan sebenarnya. Diambil ya silakan, itu hak kita, dan insya Allah Pak niat sedekahnya itu sudah kita dapatkan. Dan yang kedua adalah boleh saja kita alihkan kepada sedekah yang lain misalnya. Itu bisa juga seperti itu.